Hati-hati dengan rasa gurih yang menempel di lidahmu saat makan bakso di warung viral. Karena mungkin saja, itu bukan bumbu penyedap, melainkan cairan nanah dari mayat yang diperas tepat di atas panci yang kamu makan. Sidoarjo gempar, dan rahasia di balik peti es Mbah Kunchoro akan membuatmu berhenti makan bakso selamanya. Simak sampai habis, jika kamu cukup bernyali. Hawa panas Sidoarjo sore itu seolah terkonsentrasi di sepanjang jalan desa yang sempit. Tapi, panas mentari tak ada artinya dibandingkan dengan panas yang mendidih di depan warung bakso Rosojiwo. Antrean mengular baulah raksasa, memenuhi trotoar hingga memacetkan lalu lintas. Semua mata tertuju pada gerobak sederhana dengan tenda biru usang, di mana seorang lelaki tua usia 60 tahunan berperawakan keriput, Mbah Kunchoro, dengan cekatan menyendok bakso dan menyiramnya dengan kuah coklat keemasan dari sebuah panci besar. Gurihnya luar biasa, seru seorang bapak-bapak, matanya berbinar nikmat setelah menyeruput kuah pertama. Seperti ada yang nempel di lidah, pengen lagi dan lagi. Ibu Tari, seorang wanita parubaya yang tinggal di ujung jalan, menghela napas. Anak lelaki bungsunya, Andika yang berusia 10 tahun, baru saja pulang dari sekolah terapi khusus. Anaknya berbeda. Sejak kecil, Andika bisa melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Kadang dia bicara sendiri, kadang menangis ketakutan di tengah malam. Ahli medis menyebutnya sensitif, tetapi Kiai Abbas Rahmatullah, suami Ibu Tari, tahu putranya mewarisi indera ketujuh yang kuat, sebuah indigo yang harus dijaga. Untuk mencoba menormalkannya, Ibu Tari sering mengajak Andika ke tempat ramai, berharap energi positif manusia bisa menutupi penglihatannya. Ayo, Dik, bujuk Ibu Tari, melihat antrean yang panjang. Kata orang-orang, baksonya enak sekali. Bisa bikin semangat. Andika hanya mengangguk lemas. Matanya yang jernih dan terlalu tajam memandang sekeliling. Suasana ramai itu, bagi Andika, bukan hanya penuh manusia. Ada bayangan-bayangan samar, sosok-sosok transparan dengan ekspresi haus, ikut mengantre di belakang para pelanggan. Mereka seperti tertarik pada aroma kuat dari warung itu. Tapi bukan aroma sedap yang ditangkap Andika, melainkan aroma manis yang terlalu tajam, hampir busuk, seperti daging basi yang direndam gula. Setelah hampir 1 jam, giliran mereka tiba. Mbah Kunchoro, dengan senyum tipis yang tak sampai ke matanya yang dingin, menyodorkan 2 mangkok. Silakan Ibu. Pesanan spesial untuk anak yang tampan ini. Ibu Tari tersipu senang. Andika duduk, menatap mangkok di depannya. Bakso bulat-bulat itu tampak normal. Tapi kuahnya, dari kejauhan baunya sudah aneh, dari dekat, Andika bisa melihat ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Gelembung-gelembung kecil di permukaan seperti membentuk wajah-wajah yang meringis kesakitan. Ketika Mbah Kunchoro berbalik ke panci besar untuk mengambil kuah bagi pelanggan berikutnya, Andika menoleh ke arah itu. Dan napasnya tersangkut. Di atas panci besar berisi kuah mendidih, duduk bersila sesosok benda. Bentuknya seperti gumpalan kain kafan kotor berwarna tanah, diikat di ujungnya. Sebuah pocong. Tapi pocong ini berbeda. Bagian wajahnya, di balik kain kafan kotor yang ketat, terlihat cekung dan hancur. Dari rongga mata dan mulut yang terbentuk tidak sempurna, menetes cairan kental berwarna kuning kehijauan, baunya busuk menusuk, lebih menyengat dari bau got. Cairan nanah dan liur itu jatuh, tetes, 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 persis ke dalam kuah bakso yang sedang diaduk Mbah Kunchoro. Mbah Kunchoro mengaduknya dengan tenang, seolah tidak melihat makhluk mengerikan itu.
Malah, bibirnya komat-kamit, seperti sedang membisikkan mantra. Pocong itu perlahan menoleh. Wajah hancurnya, meski tak bermata, seolah menatap langsung ke arah Andhika. Sebuah senyuman lebar, tak wajar, terbentuk di balik kain, menunjukkan gigi-gigi hitam yang menakutkan. "Ibu," desis Andhika, suaranya gemetar, tubuhnya kaku. Tangannya mencengkeram lengan ibunya. "Ada apa, Dik?" "Makan, sudah tidak panas kok," kata Ibu Tari sambil menyuapinya. Andhika tidak bisa mengalihkan pandangan. Dia melihat lebih detail. Tangan pocong itu juga terbungkus kain, memegang sebuah benda kecil yang berkilat, seperti cincin perak. Dan, di sekujur tubuh pocong, ada luka-luka yang menganga, dari situlah sumber nanah utama. Andhika mendengar bisikan, sangat pelan namun jelas, seperti suara angin melalui bambu. "Laris untuk yang hidup, kamu yang mati membayarnya." "Ibu, ada pocong di atas panci," teriak Andhika tiba-tiba, suaranya melengking memecah keriuhan warung. Dia berdiri, menjauhi meja, jari telunjuknya menunjuk langsung ke arah panci. Suasana hening seketika. Semua pelanggan menoleh, ada yang kesal, ada yang bingung. Ibu Tari panik, berusaha menenangkan Andhika. "Dik, jangan berteriak. Itu cuma imajinasimu." Tapi Mbah Kunchoro bergerak. Senyumnya sirna. Dia meletakkan sendok besar, lalu perlahan menoleh ke arah Andhika. Matanya, yang tadi dingin, kini memancarkan cahaya kuning redup, yang hanya bisa dilihat Andhika. Senyumnya kembali, tetapi kini adalah senyum mengerikan, penuh ancaman. Bibirnya bergerak, namun tak bersuara. Tapi Andhika, dengan kepekaannya, mendengar kata-kata itu langsung di dalam kepalanya. Suara berdesis, seperti ular. "Pintar kau bisa melihat mereka. Tapi jangan khawatir." Mbah Kunchoro mengangkat pisau besar bekas memotong daging, ujungnya masih berdarah. "Kau akan jadi bumbu rahasia berikutnya. Kuah akan semakin nikmat dengan kaldu anak indigo." Dan di atas kepalanya, pocong yang hancur itu tertawa terbahak-bahak, cairan nanahnya muncrat deras ke dalam panci. Sementara antrian pelanggan di belakang Andhika, yang terdiri dari manusia dan bayangan-bayangan halus, hanya terdiam, menunggu giliran mereka dengan mata kosong. Pulang ke rumah, Andhika gemetar tak henti. Demam tinggi menyergapnya. Dia terus-menerus memejamkan mata, tetapi bayangan pocong dan senyuman sadis Mbah Kunchoro tak mau hilang. Kata-kata ancaman itu bergema di telinganya. "Dia bilang aku bumbu rahasia berikutnya, Bu," isa Andhika di sela-sela napasnya yang pendek, menggenggam erat tangan ibunya. Ibu Tari, meski khawatir, lebih percaya pada penjelasan rasional. "Itu pasti akibat kelelahanmu dan imajinasimu yang kuat, Nak. Mbah Kunchoro itu orang tua biasa, masa ia mau berbuat jahat?" Tapi malam itu, Andhika tidak sendirian. Di kamarnya yang gelap, bayangan-bayangan berkumpul. Bukan hanya bayangan biasa, tetapi entitas yang datang usai dia mengunjungi warung itu. Seorang wanita dengan leher terpuntir, seorang lelaki dengan luka tusuk di dada, mereka berkerumun di sudut kamar, menatap Andhika dengan pandangan lapar dan sedih. "Jangan kembali," bisik wanita itu, suaranya seperti derit kayu. "Tempat itu, perut naga, kami terjebak. Kuahnya, kami," lanjut lelaki berluka, menunjuk perutnya yang bolong. "Dia ambil sukma kami, untuk bumbu, jiwamu akan dia ambil berikutnya." Andhika meringkuk di balik selimut,
menangis ketakutan. Apa yang dia lakukan? Siapa kalian? Wanita itu mendekat, wajahnya penuh penderitaan. Dia dulu dukun santet gagal, lalu cari cara lain. Ilmu hitam penglaris. Tapi butuh nyawa, bukan nyawa hidup, tapi sisa energi arwah yang tersiksa, seperti kami. Dia panggil kami, siksai, peras teror kami, tetesan rasa sakit kami, jadi bumbu kuah, membuat yang minum ketagihan seperti menghisap ketakutan kami. Pocong itu, arwah pertama yang dia bunuh untuk ritual, penjaga, Algojo, tambah lelaki itu. Anak kecil, kau lihat, kau ancamannya, kau bisa ungkap rahasia, kau harus. Tiba-tiba, semua bayangan itu menjerit ketakutan dan menghilang berasap. Suasana kamar menjadi dingin membeku. Di depan jendela, terpampang bayangan hitam tinggi. Bentuknya mirip pocong, tetapi lebih besar, lebih padat. Bukan makhluk halus biasa, melainkan genderuwo yang dikirim Mbah Kuncoro. Andika bisa merasakan niat jahat yang menguar darinya. Tidur dan lupakan atau kau akan bergabung dengan kami di dalam panci. Suara serak itu menggema di seluruh kamar. Sebelum Andika bisa berteriak, dari lantai bawah, terdengar suara azan maghrib yang merdu, dikumandangkan oleh Kiai Abbas, ayah Andika. Suara azan itu seperti gelombang cahaya, yang menghantam bayangan hitam di jendela. Sosok itu menjerit kesakitan, lalu lenyap. Kiai Abbas merasa ada yang tidak beres dengan getaran spiritual di rumahnya. Segera ia naik ke kamar Andika. Melihat kondisi anaknya, sang kiai langsung tahu ini bukan penyakit biasa. Dia duduk di samping Andika, meletakkan tangan di dahinya yang panas, membacakan ayat-ayat perlindungan. Ayah, ada pocong di warung bakso dan bayangan-bayangan di kamar, ucap Andika lemah. Mendengar penuturan detail dari Andika, wajah Kiai Abbas yang biasanya tenang berubah masam. Matanya yang teduh menyipit, memancarkan wibawa yang berbeda. Pocong penjaga, arwah yang disiksa untuk jadi inti ilmu sirep dan penglaris najis, gumam Kiai Abbas. Ilmunya di dunia tarekat dan tirakat membuatnya paham. Ini bukan sekadar gangguan halus biasa. Ini adalah praktik pesugihan, tumpeng rowo, tingkat tinggi. Tetapi yang digunakan adalah energi penderitaan arwah, bukan jin. Lebih keji, lebih sulit dilawan karena melibatkan jiwa-jiwa yang seharusnya tenang. Tenang, nak. Ayah di sini. Tidak ada yang akan menyentuhmu, bisik Kiai Abbas, mencium kening Andika. Tapi dalam hatinya, amarah berkobar. Seseorang telah berani mengincar nyawa anaknya, dan lebih dari itu, seseorang telah menistakan kematian, menyiksa arwah, untuk keserakahan duniawi. Malam itu, Kiai Abbas tidak tidur. Dia beritikaf di musala kecil dalam rumahnya, memohon petunjuk. Dalam keheningan tahajud, dia mendapat firasat. Untuk menghentikan ini, tidak cukup hanya mengusir pocong penjaga. Harus memutus mata rantai ritualnya. Harus membebaskan arwah-arwah yang terperangkap. Dan, yang terpenting, harus menghentikan Mbah Kuncoro, sebelum korban nyawa berikutnya benar-benar berjatuhan, dimulai dari putranya sendiri. Fajar menyingsing ketika Kiai Abbas membuka mata, tekadnya telah membaja. Dia akan mengunjungi warung bakso Rosojiwo. Bukan untuk makan, tetapi untuk berziarah ke kuburan massal yang tersembunyi. Dan, dari dalam mimpinya, Andika yang masih demam kembali mendengar bisikan, kali ini dari banyak suara, berpadu menjadi satu rayuan menyesatkan. Datanglah, kuahnya sudah hampir matang, kau yang terakhir, setelahmu, kami akan bebas. Bisikan itu diikuti tawa Mbah Kuncoro yang menggema. Seolah sangat dekat,
diikuti oleh bau nanah dan kuah bakso yang memualkan. Keesokan harinya, warung bakso Rosojiwo tetap ramai seperti biasa. Mbah Kunchoro melayani dengan senyum datar, tetapi matanya sesekali melirik ke sekeliling, waspada. Ancaman terhadap anak indigo itu bisa menjadi masalah. Dia perlu menyelesaikan ritual pengambilan jiwa anak itu secepatnya, sebelum ada yang mencurigai. Dia tidak tahu bahwa masalah itu sudah berdiri di ujung antrean. Kiai Abbas datang dengan pakaian sederhana, koko putih, sarung, dan peci hitam. Penampilannya seperti seorang santri tua biasa. Tidak ada yang mengenalinya sebagai ulama yang disegani. Dia mengamati dengan teliti. Dengan mata batinnya yang terlatih, pemandangan yang dilihat Kiai Abbas jauh lebih mengerikan daripada yang dilihat Andika. Warung itu dikelilingi aura hitam pekat berbentuk kubah. Setiap pelanggan yang makan, dari ubun-ubunnya menguap semacam asap putih halus. Energi sukacita dan kepuasan mereka yang langsung disedot oleh aura hitam itu, dan dialirkan ke dalam tubuh Mbah Kunchoro, yang membuatnya terlihat lebih kuat. Sementara itu, dari dalam gerobak, terutama dari panci besar, menjala ratusan benang-benang halus berwarna abu-abu yang mengikat pergelangan kaki setiap pelanggan, seperti pengikat arwah. Mereka tidak akan bisa lepas dari ketagihan ini. Dan, di atas panci, persis seperti deskripsi Andika, sosok pocong penjaga yang penuh luka. Namun, Kiai Abbas bisa melihat lebih dalam. Di dalam tubuh pocong itu, terperangkap puluhan cahaya redup yang berkerlip kesakitan arwah-arwah korban Mbah Kunchoro. Mereka disiksa untuk menghasilkan rasa takut dan penderitaan yang menjadi bumbu utama kuah. Giliran Kiai Abbas tiba. "Bakso biasa, Pak?" tanya Mbah Kunchoro tanpa antusias. "Tidak, Kunchoro. Saya tidak datang untuk membeli bakso buatanmu," kata Kiai Abbas dengan suara tenang namun penuh wibawa, menyebutkan nama Kunchoro terdengar seperti panggilan ke pengadilan. Mbah Kunchoro menahan sendoknya. Mata mereka bertemu. Seketika, Mbah Kunchoro merasakan seperti disambar petir. Dia melihat bukan hanya seorang lelaki tua di depan mata, tetapi cahaya putih menyilaukan yang membuat pocong di atas kepalanya menjerit-jerit kesakitan dan meringkuk ketakutan. Siapa Anda?" desis Mbah Kunchoro, wajahnya pucat. "Saya ayah dari anak yang kemarin kau ancam akan dijadikan bumbu baksomu," jawab Kiai Abbas, masih dengan nada datar. "Dan, saya datang untuk menawarkan jalan taubat. Lepaskan arwah-arwah yang kau siksa. Hentikan praktik keji ini. Kuburkan jenazah korban-korbannya dengan layak. Bertaubatlah sebelum terlambat." Suara Kiai Abbas hanya terdengar oleh Mbah Kunchoro, seolah dunia sekitar meredup. Para pelanggan tetap makan, tak sadar akan konfrontasi dahsyat yang terjadi. Mbah Kunchoro tertawa getir dan penuh kebencian. "Taubat? Sudah terlambat, Kiai. Saya sudah terlanjur. Taubat tidak akan mengembalikan nyawa-nyawa yang sudah saya ambil. Tidak akan mengembalikan harga diri saya yang hancur karena ilmu hitam gagal. Ini satu-satunya cara saya bisa sukses. Dan, anakmu, dia kunci terakhirku. Dengan jiwanya, ritual akan sempurna. Saya akan kebal, kaya, dan tak perlu korban lagi. Kau pikir dengan doa-doa MU kau bisa menghentikanku?" Dia membanting sendok besar ke panci. Kuah mendidih menyembur. Pocong penjaga itu langsung melesat, mengarah ke Kiai Abbas dengan kecepatan tinggi. Mulutnya terbuka lebar, ingin menggigit. Kiai Abbas tidak mundur. Dia mengangkat tangan kanannya,
telapak tangan terbuka menghadap pocong. Dengan suara lantang namun tenang, dia melantunkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Seberkas cahaya terang memancar dari telapak tangannya, membentuk kaligrafi Allah. Pocong itu terbakar, menjerit-jerit, dan terpental kembali ke atas panci, lebih lemah dari sebelumnya. Kiai Abbas berpaling, meninggalkan Mbah Kuncoro yang gemetar, bukan karena takut, tetapi karena amarah yang meluap. Pelanggan-pelanggan, yang tanpa sadar terpengaruh aura pertempuran tadi, tiba-tiba merasa kuah bakso di mulut mereka terasa pahit dan anyir seperti darah. Beberapa langsung muntah. Kembali ke rumah, Kiai Abbas tahu ancaman telah ditebar. Mbah Kuncoro tidak akan mundur. Dia akan melakukan sesuatu yang nekat. Kiai Abbas mulai mempersiapkan diri. Dia merapal wirid-wirid khusus, meminta perlindungan untuk keluarganya, dan yang terpenting, mencari tahu di mana Mbah Kuncoro menyimpan pusat kekuatannya, tempat di mana jasad korban-korbannya dikubur atau disimpan. Malam harinya, Ibu Tari terbangun karena suara tangisan Andika. Dia bergegas ke kamar. Andika tidak ada di tempat tidur. Dia berdiri menghadap jendela, tubuh kaku, menatap kegelapan. Suaranya berubah, menjadi serak dan tua, meniru suara Mbah Kuncoro. "Kiai, kau ganggu ritualku, aku ganggu ketenanganmu. Lihatlah anakmu, dia sudah aku panggil, jiwanya mulai terlepas." Ibu Tari berteriak memanggil suaminya. Kiai Abbas bergegas masuk, dan seketika melihat benang hitam halus yang membelit leher Andika, membentang keluar jendela, menuju arah warung bakso. Mbah Kuncoro sedang mencoba menarik sukma Andika dari jarak jauh. Kiai Abbas segera memutuskan benang itu dengan bacaan Al-Falah dan An-Naas. Andika terjatuh, pingsan. Tubuhnya dingin. "Ini sudah perang," gumam Kiai Abbas, mata berkaca-kaca melihat anaknya. "Dan, perang ini harus aku menangkan, demi anakku, demi arwah-arwah yang tersiksa, dan demi menghentikan kezaliman ini." Sementara itu, di kediaman Mbah Kuncoro yang gelap dan pengap, dia duduk di tengah lingkaran bunga kamboja kering, darah ayam hitam, dan foto Andika yang didapatkannya secara gaib. Ritualnya gagal. Kiai itu kuat. Tapi Mbah Kuncoro punya satu kartu terakhir. Dia memandang ke arah peti es besar di sudut ruangan, yang selama ini tidak pernah dibuka di depan umum. Di dalamnya, tersimpan bahan baku spesial untuk kuah bakso, bukan hanya tetesan arwah, tetapi sesuatu yang lebih mengerikan. Dia tersenyum. Besok, dia akan mengundang Kiai Abbas untuk makan bakso spesial. Bakso yang dijamin akan membuat sang Kiai tidak bisa menolak, atau anaknya akan mati mengenaskan. Dan, di panci besar di warungnya yang sudah sepi, pocong penjaga itu merintih kesakitan, sambil terus meneteskan nanahnya. Tetesan itu kini berwarna lebih hitam, lebih pekat, bercampur dengan rasa putus asa dan rencana jahat tuannya yang baru. Subuh yang kelam menyelimuti Sidoarjo. Mbah Kuncoro tidak tidur. Dia membersihkan warung dengan cermat, tetapi bukan untuk pelanggan. Pagi ini, dia akan memasak batch spesial. Batch yang ditujukan hanya untuk satu orang, Kiai Abbas. Dia memasukkan kayu bakar ekstra ke dalam tungku, membuat api membara dengan nyala kebiruan, tanda campuran minyak ritual. Kuah di panci besar mulai mendidih, tetapi kali ini, Mbah Kuncoro tidak menambah air biasa. Dari sebuah gentong tanah, dia menuangkan cairan kental berwarna merah tua, berbau anyir logam yang tak mungkin salah. Darah. Darah apa? Itulah rahasianya. Dia membuka peti es besar di belakang warung,
yang selalu dikuncinya. Udara dingin dan bau busuk menyengat menyembur keluar. Di dalamnya, bukan daging sapi atau tulang untuk kaldu. Tersusun rapi dalam wadah plastik adalah potongan-potongan daging manusia. Jari-jari tangan, sebagian lidah, beberapa potong jaringan otot, dan yang paling mencolok, beberapa janin dalam toples berisi cairan kuning. Semuanya diawetkan secara mistis, tidak membusuk, tetapi memancarkan energi kematian yang pekat. Korban-korban yang paling berkesan, bisik Mbah Kunchoro, mengambil sepotong daging dari wadah bertuliskan, "Mbah Surip, pengemis yang merendahkanku. Jiwa kalian sudah jadi bumbu, daging kalian akan jadi penguat ilusi." Dia memotong-motong daging manusia itu, mencampurkannya dengan daging sapi, lalu menggilingnya menjadi adonan bakso. Butiran bakso yang dihasilkan berwarna agak keabu-abuan. Sementara itu, darah di kuah mulai mengental, membentuk kaldu merah tua yang menggumpal. Pocong penjaga di atas panci, melihat pemandangan itu, malah meringis ketakutan. Bahkan makhluk seperti itu tahu, yang dilakukan tuannya sekarang melampaui batas. Mbah Kunchoro lalu mengambil foto Andika, membakarnya di atas bara, dan mencampurkan abunya ke dalam kuah. Agar sang kiai bisa merasakan anaknya dalam setiap suapan, gumamnya sadis. Ritual ini adalah puncak ilmu hitamnya, sajen santet pengikat nyawa. Siapapun yang memakan bakso ini, jiwanya akan terikat sepenuhnya pada Mbah Kunchoro. Dia bisa memerintahnya, atau menghancurkan sukma orang itu dengan mudah. Targetnya, Kiai Abbas. Jika Kiai Abbas menolak makan, ikatan darah dan abu foto akan langsung menerkam Andika dari alam gaib, merenggut nyawanya. Sementara itu, di rumah Kiai Abbas, Andika masih lemas tetapi sudah sadar. Kiai Abbas telah memasang pagar gaib di sekeliling rumah, membuatnya seperti benteng tak terlihat. Tapi dia gelisah. Dia bisa merasakan gelombang energi hitam yang memuncak dari arah warung, seperti ledakan bom gaib yang akan segera terjadi. "Ayah harus pergi ke sana," kata Kiai Abbas pada istrinya. "Ini harus diakhiri. Dia sudah melampaui batas kemanusiaan." "Tapi, dia pasti sudah menyiapkan perangkap," protes Ibu Tari. "Justru karena itulah, ayah harus pergi. Jika tidak, anak kita yang akan jadi sasaran berikutnya. Jagalah Andika." Bacalah ayat kursi terus-menerus di dekatnya. Kiai Abbas berangkat setelah salat duha. Dia tidak membawa pusaka fisik, hanya tasbih dan keyakinan yang bulat. Saat mendekati warung, pemandangan yang dia lihat membuat jantungnya berdebar. Warung tampak sepi, tidak ada antrian. Tapi aura hitamnya begitu pekat hingga menghitamkan langit di atasnya. Dan, dari dalam warung, dia melihat cahaya api kebiruan yang jahat. Mbah Kunchoro sudah menunggu, duduk di sebuah meja, dengan 2 mangkok bakso menguap di depannya. "Selamat datang, Kiai. Saya sudah menyiapkan hidangan spesial untuk kita berdua." Kiai Abbas duduk di hadapannya, tenang. Dia menatap mangkok. Dalam pandangan batinnya, bakso-bakso itu berteriak kesakitan. Kuahnya bergolak seperti lautan darah, dan dari dalam kuah, wajah-wajah manusia yang menganga muncul, mencoba menariknya masuk. "Ini bukan hidangan, Kunchoro. Ini kuburan dalam mangkok," kata Kiai Abbas. "Cobalah dulu. Rasanya tak terlukiskan. Terbuat dari bahan-bahan pilihan," goda Mbah Kunchoro, matanya bersinar jahat. "Kalau tidak anakmu, Andika, kau tak akan melihatnya lagi dalam keadaan utuh." Ancaman itu jelas. Kiai Abbas tahu dia terjepit.
Memakan ini berarti menyerahkan jiwanya. Tidak memakan, berarti membahayakan nyawa anaknya. Tapi Kiai Abbas bukanlah ulama biasa. Dia telah mempersiapkan diri. Sebelum aku memutuskan, kata Kiai Abbas, izinkan aku melihat dapur MU. Agar aku tahu betapa hebatnya ilmu yang kau miliki. Mbah Kunchoro, sombong, mengangguk. Silakan. Lihatlah keajaiban yang kau sebut keji. Dia membawa Kiai Abbas ke belakang, ke peti es yang terbuka. Pemaparan visual itu mengerikan. Kiai Abbas menahan mual dan amarah yang membara. Di sini, dia melihat bukti nyata kekejian Mbah Kunchoro. Semua ini, Kunchoro, akan menjadi saksi atas dirimu di hadapannya, kata Kiai Abbas, suaranya bergetar karena emosi. Saksi? Mereka sudah jadi bagian dari kuah, Kiai, tertawa Mbah Kunchoro. Sekarang, pilih. Makan, atau anakmu mati. Kiai Abbas menutup mata, mengambil napas. Lalu, dengan tenang, dia berkata, aku memilih untuk membebaskan mereka. Dia mengangkat kedua tangan, tidak ke arah Mbah Kunchoro, tetapi ke arah peti es dan panci kuah. Dengan suara lantang penuh keyakinan, dia mengumandangkan azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan azan biasa. Ini adalah azan peruqyah untuk mengusir setan, jin, dan arwah gentayangan yang diajarkan dalam tarekat, dilantunkan dengan kekuatan ruhani penuh. Setiap kalimatnya seperti palu godam yang menghantam tembok ilusi. Peti es bergetar. Potongan-potongan tubuh di dalamnya bergetar. Dari dalam panci, ratusan arwah yang terperangkap mendadak bersuara, melolong, berteriak minta tolong dan mengutuk Mbah Kunchoro. Pocong penjaga menjerit-jerit, tubuhnya mulai terurai. Mbah Kunchoro panik. Hentikan, dia berteriak, mengambil pisau besar dan menikamkan ke arah Kiai Abbas. Tapi pisau itu berhenti di udara, seolah menabrak dinding kaca. Cahaya putih menyelubungi Kiai Abbas. Azan terus berkumandang. Asyhadu alla ilaha illallah. Dengan kalimat syahadat itu, peti es meledak. Potongan-potongan tubuh di dalamnya mengering, menghitam, dan berubah menjadi debu. Semua energi najis yang tersimpan lenyap. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Panci kuah besar retak. Kuah merah tua mendidih dan meluap, tetapi tidak membakar Kiai Abbas. Malah, dari dalam kuah, cahaya-cahaya putih kecil mulai bermunculan, satu persatu arwah-arwah yang terbebas. Mereka berterima kasih kepada Kiai Abbas sebelum menghilang menuju alam barzah. Mbah Kunchoro jatuh terduduk, kekuatannya terkuras. Tapi matanya masih membara. Tidak bisa, aku tidak bisa diberhasilkan. Dia merangkak ke arah sebuah paku payung besar yang tertancap di tiang tenda, berniat untuk menusuk jantungnya sendiri, melakukan bunuh diri ritual terakhir, untuk memanggil kekuatan terkutuk yang lebih besar. Namun, sebelum tangannya mencapai paku, tangan-tangan hitam, dingin, dan penuh luka muncul dari tanah di sekelilingnya. Tangan-tangan itu adalah arwah korban yang paling menderita, yang belum sepenuhnya terbebas karena jasad mereka masih tersisa di peti es. Mereka marah. Mereka haus keadilan. Kau janji akan membebaskan kami jika ritualmu sempurna. Kau siksa kami bertahun-tahun. Sekarang, giliran kami menyiksamu. Tangan-tangan itu mencengkeram kaki, lengan, badan Mbah Kunchoro. Mereka menariknya, pelan tapi pasti, ke arah panci kuah yang masih retak namun berisi sisa kuah mendidih najis. Tidak,
lepaskan aku. Aku tuan kalian, teriak Mbah Kunchoro, ketakutan yang sesungguhnya baru kini terlihat. Kiai Abbas berusaha menghentikannya, berteriak, hentikan. Biarkan hukum manusia yang menghakiminya. Tapi arwah-arwah itu tidak mendengar. Mereka telah menjadi terlalu gelap karena penderitaan. Dengan satu tarikan terakhir, mereka melemparkan Mbah Kunchoro ke dalam panci besar berisi kuah panas sisa ritualnya sendiri. Jeritannya mengerikan, memekakan telinga. Dia tercebur, tubuhnya terbakar kuah yang dia ciptakan dengan penderitaan orang lain. Bau daging terbakar dan rambut hangus memenuhi udara. Kiai Abbas menutup mata, berdoa untuk keselamatan jiwa Mbah Kunchoro, meski tahu mungkin sudah terlambat. Ketika dia membuka mata, panci itu sudah tenang. Mbah Kunchoro tidak ada. Yang tersisa hanyalah kuah keruh dan sesuatu yang mengambang di atasnya. Sebuah pocong baru, kecil, kotor, dengan wajah yang mengerikan penuh luka bakar. Wajah itu masih bisa dikenali, wajah Mbah Kunchoro. Arwahnya telah terperangkap, berubah menjadi pocong penjaga baru, menggantikan pocong lama yang telah terbebaskan. Sekarang, dialah yang akan merasakan penderitaan abadi, meneteskan rasa sakitnya ke dalam kuah kosong untuk selamanya. Pocong Mbah Kunchoro itu menatap Kiai Abbas dengan pandangan memohon, tetapi mulutnya terkunci oleh kain kafan. Tangannya memegang cincin perak yang sama, pusaka yang mengikatnya. Dia telah menjadi bagian dari kutukannya sendiri. Kiai Abbas menggeleng, penuh duka. Inilah karma yang kau pilih, Kunchoro. Bukan dari aku, bukan dari manusia, tetapi dari hukum alam yang kau langgar. Dia kemudian membersihkan tempat itu dengan doa dan tanah suci. Warung bakso Rosojiwo ditutup untuk selamanya. Kisahnya menjadi legala urban, ada yang bilang Mbah Kunchoro pergi karena kaya, ada yang bilang dia hilang secara misterius. Andhika perlahan pulih, dan penglihatannya mulai bisa dikendalikan dengan bimbingan ayahnya. Tapi kadang, jika melewati bekas lokasi warung itu yang kini menjadi tanah kosong, dia masih bisa melihat, di tengah lapangan, sebuah panci tua dan rusak, dengan sesosok pocong yang merintih sendirian, meneteskan sesuatu yang hitam ke tanah gersang, selamanya. Dan, konon, di malam-malam sepi, jika ada orang serakah yang bermimpi ingin kaya instan, mereka akan mendengar bisikan dari angin, menawarkan resep rahasia bakso yang sangat nikmat, dengan harga yang tidak akan pernah bisa mereka bayar di dunia ini.